Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap konflik yang terus memanas antara Israel dan Iran. Apalagi dengan Amerika Serikat yang turut terlibat dalam serangkaian militer. Situasi geopolitik ini diperkirakan akan mempengaruhi industri ekspor nasional dan berimbas pada dunia pekerja di Indonesia. Yasir Limpo menilai kondisi dunia saat ini cukup mengkhawatirkan karena industri yang mengandalkan pasar luar negeri bisa saja terpaksa mengurangi tenaga kerja. Untuk menghadapi situasi ini, Kemenaker menyiapkan berbagai skema mitigasi. Salah satunya adalah program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang akan dimaksimalkan sejak awal 2025. Program JKP ini mencakup bantuan tunai, pelatihan ulang, serta fasilitasi pencarian lowongan kerja baru bagi pekerja yang terdampak. Konflik di Timur Tengah semakin meluas setelah terjadi serangkaian balasan antara negara. Kemenaker saat ini terus memperkuat koordinasi dengan daerah maupun kementerian lain. Upaya ini dilakukan untuk menjamin penanganan dampak bisa berjalan secara terpadu. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2025 sebagai bagian dari program stimulus ekonomi nasional. Hingga 24 Juni, sebanyak 2,4 juta pekerja telah menerima bantuan ini secara langsung ke rekening masing-masing. Bantuan dibayarkan sekaligus untuk 2 bulan dengan total Rp600.000 per pekerja. BSU merupakan salah satu dari 5 program stimulus ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya mencapai 17 juta pekerja di seluruh Indonesia. Penyaluran BSU dilakukan lewat Bank Himbara, sementara di Aceh menggunakan Bank Syariah Indonesia. Untuk yang belum memiliki rekening, penyaluran dilakukan lewat PT Pos Indonesia. Adapun syarat penerima bantuan subsidi upah atau BSU 2025 meliputi status sebagai WNI dengan NIK, pekerja aktif peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, serta memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta atau setara dengan UMK ataupun UMP. Penerima juga bukan merupakan ASN, TNI, ataupun Polri, dan diutamakan yang tidak menerima bantuan PKH. Untuk tahap 2, data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan telah diterima Kemenaker dan sedang diverifikasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh instansi yang terlibat dalam penyaluran BSU ini. Ia menegaskan dukungan semua pihak diperlukan agar penyaluran tepat sasaran dan juga cepat tuntas. Badan Pangan Nasional siap meluncurkan program bantuan beras dan stabilisasi harga melalui SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Saat ini, Bappenas tinggal menunggu anggaran belanja tambahan atau ABT yang akan digunakan untuk menjalankan program ini. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp6,5 triliun. Bantuan beras akan diberikan 1 kali untuk 2 bulan sekaligus. Tiap keluarga penerima manfaat atau KPM akan menerima 20 kg beras untuk alokasi bulan Juni dan juga Juli. Program SPHP diprioritaskan untuk daerah dengan tingkat inflasi tertinggi, terutama yang berada di wilayah Indonesia Timur yang dinilai rawan ketidakstabilan harga. Program Pangan Bappenas 2025 ini mencakup anggaran Rp4,97 triliun untuk bantuan pangan berupa 20 kg beras per KPM selama Juni hingga Juli, serta Rp1,6 triliun untuk stabilitas harga melalui SPHP. Pemerintah akan mengawal program ini secara terpadu bersama daerah dan instansi terkait. Bappenas mengajak Pemda dan Satgas Pangan untuk memastikan distribusi berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi. Situasi di wilayah Timur Tengah semakin menegang setelah Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Akibatnya, sejumlah maskapai internasional melakukan pengalihan dan pembatalan penerbangan di kawasan tersebut. Platform pelacak Flight Radar 24 mencatatkan, wilayah udara Uni Emirat Arab dan Bahrain telah ditutup sementara. Maskapai Emirates, Air India, dan British Airways mengaku telah mengalami gangguan operasional. British Airways menyatakan telah membatalkan penerbangan ke Doha hingga Rabu. Sementara Air India menghentikan semua penerbangan ke Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Utara hingga pemberitahuan lebih lanjut. Maskapai lain seperti Air France, Finnair, dan American Airlines juga telah menghentikan penerbangan ke beberapa tujuan di Timur Tengah.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan penumpang seiring kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu di kawasan Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai panik dengan kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Trump mendesak Departemen Energi untuk segera meningkatkan laju pengeboran minyak. Unggahan Trump di platform media sosial pribadinya menunjukkan kekhawatiran mendalam atas dampak rencana Iran menutup Selat Hormuz. Selat ini adalah jalur perdagangan minyak paling krusial di dunia. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menjawab cepat perintah tersebut melalui media sosial X. Ia menegaskan bahwa pihaknya sedang bekerja untuk melaksanakan arahan Presiden. Meski kedua tokoh tersebut telah melontarkan keresahannya, namun hingga kini belum jelas langkah apa yang akan ditempuh Departemen Energi. Pasalnya, pengeboran minyak di Amerika Serikat sejauh ini merupakan wewenang pihak swasta. Seperti diketahui, sekitar 20% pasokan minyak dunia melintasi Selat Hormuz. Hal ini menjadikan jalur vital bagi energi global. Ancaman Iran untuk menutup selat sebagai balasan serangan berisiko dipastikan akan mengganggu pasokan dan mendorong lonjakan harga. Meski Amerika Serikat masih memiliki cadangan strategis terbesar di dunia. Dalam situasi krusial ini, Amerika Serikat masih bisa menggunakan cadangan strategisnya untuk meredam gangguan pasokan, namun pernyataan Trump menggambarkan kepanikan terhadap ketidakpastian yang semakin meningkat.